Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Bang Beri, apa kabar? Bisa dipegang mic-nya? Cik. Santai aja Bang. Baru cek itu. Baru cek aja udah gitu. Apalagi kalau cash ya, Masya Allah kali. Iya. Wah. Saya menyimpulkan sebelum mulai ini saya sudah menyimpulkan bahwa yang laki-laki ini hadir karena jomblo ya. Yang akhwat nih hadir mungkin karena Bang Beri ya. Ya, sambil berharap-harap tapi tidak terbalas harapannya gitu ya. Udah laku soalnya Bang ya. Masya Allah. Semoga yang masih jomblo pulang-pulang dapat jodoh ya. Kalau dapat. Baik, malam hari ini temanya adalah pemuda takwa di rindu surga. Kalau dulu bersama Bang Beri juga pemuda takwa harapan mertua. Saat ini karena mungkin sebagian yang dulu ngaji sama Bang Beri sudah laku, sudah punya mertua, kemudian naik lagi tingkatannya, pemuda takwa di rindu surga. Yang belum naik tingkatannya masa ake ya. Ya baik, mungkin siapa dulu yang mau ngomong? Aduh itu. Ya, mungkin kita pengen dengar yang paling jauh dulu. Kita kasih kehormatan. Silakan Bang Beri, mungkin bisa dibuka dan menyapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kurang semangat. Jawabnya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang satu lagi, yaitu senyum. Jawab salam sunnahnya dengan senyum. Jadi semuanya tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena waktu itu Rasulullah SAW salam dengan sahabat. Assalamualaikum. Sahabat jawabnya kayak gini. Waalaikumsalam. Pelan-pelan dalam hati. Rasulullah salam lagi. Assalamualaikum. Sahabat jawabnya waalaikumsalam. Nggak kedengaran. Sampai 3 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung pergi Rasulullah. Sahabat manggil, ya Rasulullah kok pergi? Habis aku salam tak ada yang jawab. Kami jawab ya Rasulullah, cuman dalam hati, cuman kecil saja. Kenapa kecil? Karena kami tak mau didoakan engkau 1 kali saja. Makanya kami jawab salamnya kecil-kecil agar didoakan dengan Nabi. Karena salam itu saling mendoakan keselamatan. Makanya jawab salam dengan semangat dan penuh senyuman. Ini langsung ceramah atau bukan? Belum. Oke, baik. Dulu aja. Silakan. Bang Laude mungkin mau nyapa juga jamaah. Katanya tadi kaget ke Teras Dakwah pertama kali sudah keren gitu ya. Padahal dulu juga nggak keren ya. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manhana ni'aman katsiratan hatta nastati'a anastami'a fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang rasanya berkumpul dengan teman-teman yang ada di Teras Dakwah ya. Saya paling ngikutin perkembangannya Teras Dakwah di sosial media, walaupun saya tinggalnya di Jogja. Saya asli dari Sulawesi Tenggara. Dapat istri kebetulan orang Kalimantan ya, tapi Kalimantannya di Kalimantan Timur, tinggalnya di Jogja. Jadi 3 pulau kita satu cinta ya. Ya alhamdulillah ya. Saya bertemu istri sederhananya dulu waktu saya diundang di Kalimantan Timur dan istri saya jadi fotografer. Ketika saya difoto, kilat yang kena saya dulu itu ada 3 ya. Ada kamera 1, kamera 2, dan yang terakhir itu kilat cintanya. Sadis. Iya, cerdas memang. Makanya hati-hati jadi pembicara.
dan resiko kalau sudah kena kilat itu tidak tahu kena kita bagian mana, dan kalau sudah kena itu sulit sekali menghindar. Ya, maka dulu langsung saya bertemu dengan istri, langsung KCP, katakan cinta pada bapaknya. Nah, sederhana. Ya, itu ya sekedar perkenalan di awal. Saya memang dari Sulawesi, ngomongnya dulu tidak seperti ini. Kelebihan vitamin E-nya kebanyakan. Ya, sekarang sumber air sudah nah, begitu. Mungkin bisa kayak gitu nggak apa-apa khusus malam ini. Bisa. Nostalgia gitu. Jadi malu rasanya ya. Nanti banyak ketawanya ya. Khawatir dan lucu ya. Banyak perbedaan antara Sulawesi dengan Jawa. Saya masih ingat dulu pertama datang di Jogja itu diketawain terus. Karena ngomongnya kelebihan vitamin E, terus SPOK-nya itu nggak jalan. Orang Sulawesi menurut saya ya. Dan sapaannya saja itu beda. Contoh sapaan sopannya kepada Anda. Itu kalau orang Sulawesi itu beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu sampean atau jenengan. Kalau orang Kalimantan itu pian, masih dekat ya. Ya, atau Banjar ya. Tapi kalau Sulawesi kita. Bayangkan ya, saya baru berkenalan dengan orang-orang Jogja, tanya sama teman, "Mas, rumah kita di mana?" Orang Jawa bilang, "Kita." Kapan kita serumah? Ini bisa marah kan? Ya. Bergaul dengan teman-teman, "Mas, kita sudah makan?" "Kita." Lo yang nanya kok nanya saya? Ini bahaya sekali ketika sekarang saya bertanya sama Mas Berry. Misalnya saya tanyakan di mana istrinya, maka pertanyaannya adalah sorry, nggak usah dilanjutkan, nanti Mas Berry marah ya. Itu ya, gitu. Jadi Sulawesi. Jadi saya alhamdulillah memanfaatkan masa jomblo ya untuk berkarir ya, masa muda untuk berkarir. Dalam waktu singkat ya, alhamdulillah 6 tahun berkarir bisa menulis 60 judul buku ya. Walaupun karena diketawain ngomong terus. Ini kesempatan bagi saya di masa muda, di saat yang lain jalan keliling roda bersama pacarnya, manfaatkan untuk berkarir. Alhamdulillah masih ingat buku 55 itu Indonesia Tanpa Pacaran. Sorry, ke 54 Indonesia Tanpa Pacaran. Ya. Itu dan menjadi presiden mahasiswa juga. Padahal dulu ngomongnya nggak bisa. Yaitu berkahnya di masa jomblo kalau nggak punya pacar. Ya, itu salah satu berkahnya itu ya. Ya, Masya Allah sekali ya. Oke teman-teman, sebelum dilanjut lagi, ini ada info masuk. Teman-teman silahkan boleh posting foto di Instagram, kemudian tag, mention, dan dikasih hashtag ngaji teras. Silakan difoto apapun, suasana asyik ketika ngaji di teras dakwah. Nanti yang terpilih insya Allah akan dapat kaos seperti yang teman-teman teras dakwah malam ini gunakan. Gitu ya, silahkan. Tapi nggak usah selfie ya. Muntah kita lihat. Cantik enggak, jelek iya, ganteng enggak. Masya Allah, kayak saya. Baik, Bang Berry, kita ngomongin pemuda takwa, sudah jadi harapan mertua, berhasil jadi menantu, kemudian dirindukan surga. Ini yang kayak gimana Bang menurut Bang Berry? Silahkan. Ngomong atau langsung kajian ya? Ngomong dulu. Saya mau kajian aja langsung. Tadi apa? Luar biasa. Jadi pemuda takwa ya, rindu surga itu yang kayak gimana Bang? Kajian juga boleh, silahkan. Oke, baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, gak apa-apa langsung ya, mulai kajian saja ya. Bentar aja saya, 10 menit saja pembukaan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza
Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah menunjukkan, yang telah memberikan hidayah pada kita semuanya malam hari ini untuk bisa hadir di teras dakwah yang insya Allah dimuliakan Allah. Karena kalau bukan hidayahnya Allah, kalau bukan karena petunjuknya Allah, maka tak akan pernah bisa kita untuk datang. Karena banyak sekali di antara kawan-kawan kita, kerabat kita yang pengen datang, cuman belum diberikan petunjuk sama Allah sehingga tak bisa datang. Tapi kita malam hari ini bisa duduk dan datang. Karena apa? Karena Allah telah memilih kita pada malam hari ini. Harus kita syukuri. Kata Allah di surat Toha, surah ke-20 ayat ke-13. Bawa Quran. Bawa Quran, dibuka Qurannya. Masa mau ngaji tak bawa Quran? Bawa Quran. Surat Toha, surah ke-20 ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Kata Allah, dan aku telah memilih engkau. Engkau pribadi, aku telah memilih engkau untuk datang pada malam hari ini. Fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang akan disampaikan. Wahyu, ayat-ayat Quran yang akan disampaikan. Itu tandanya kita bersyukur. Kenapa Allah memilih kita malam hari ini? Karena kita juga memilih untuk datang ngaji malam hari ini. Dari sekian banyak pilihan yang harusnya malam minggu ini dihabiskan untuk jalan-jalan dengan teman, kita pergi nongkrong, tapi teman-teman memilih untuk ngaji malam hari ini. Makanya Allah juga memilih kita malam hari ini. Mungkin diantara kita tadi ada yang diajak temannya nonton bioskop. Yuk kita nonton bioskop, Justice League misalnya. Oh, nanti nonton enggak kita nih ya, panitia nonton dah. Oh, nonton, diajak nonton, tapi teman-teman dengan lantang mengatakan tidak, saya mau ngaji malam hari ini. Oh, teman udahlah, ayolah nonton sekali-kali, kita nonton bareng. Tidak, saya ngaji malam hari ini. Kita yang jamin, oke, pulang ngaji. Oh, makanya teman-teman sudah memilih hari ini, makanya Allah juga memilih kita untuk bisa duduk. Harus kita syukuri. Dan kita juga harus bersyukur bahwa Allah masih menitipkan kesehatan. Karena untuk duduk dengan tenang, dengan nikmat itu sulit. Ada orang untuk duduk saja sulit. Ada orang yang untuk duduk masih sakit perut, bahkan untuk noleh sakit. Termasuk saya malam hari ini untuk noleh agak sakit. Makanya mohon maaf kalau saya tidak noleh-noleh, karena leher tidak tahu apa lagi ada sakit belakang. Jadi kok mau noleh kayak gini, sakit. Tadi barusan diurut tadi siang, panggil urut dari Jogja, jauh-jauh cuman mengurut, diurut belakangnya. Karena baru pulang dari Jambi kemarin ke Jakarta, pulang Pontianak kajian, sampai semalam tak ada tidur, pagi langsung berangkat. Jam 5 tadi saya berangkat. Wah, akhirnya Allah kasih tak bisa noleh. Alhamdulillah teman-teman masih bisa noleh. Masih enak nolehnya. Makanya jangan dibalik tiang. Kenapa jangan dibalik tiang? Karena nolehnya kayak gini, kayak film India. Nanti pulang-pulang dari teras dakwah naik motornya kayak gini. Makanya yang di tiang-tiang itu, ini dibalik kamera, gini-gini, bayangkan 2 jam kayak gini, bayangkan, habislah. Alhamdulillah. Karena saya tidak mau panjang lebar pembukaannya, langsung materinya saja. Pemuda takwa yang dirindukan surga. Apa itu takwa sebenarnya? Kalau pemuda kita sudah tahu, dan nanti akan dibahas oleh Mas Laode tentang pemuda zaman now. Realita zaman sekarang. Saya bahas tentang takwanya. Sebenarnya pemuda dulu baru takwa, tapi takwa dulu saja, tak apa-apa. Oke, Allah mengatakan di surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-102, sering ini menjadi khotib Jumat bacakan. Pasti semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan takwa yang hak, takwa yang benar, takwa yang sungguh-sungguh, takwa yang tidak setengah-setengah. Karena beriman saja masih belum cukup, harus dengan penuh ketakwaan. Takwa saja belum cukup, harus takwa yang hak, harus takwa yang benar, harus takwa yang tidak setengah-setengah. Takwa dalam arti sederhana yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi jangan setengah-setengah.
Yang suka perintah Allah kita jalankan, yang kita tak suka tidak kita jalankan. Larangan Allah yang bisa kita jauhi, yang tak bisa kita jauhi kita langgar. Berarti takwanya belum hak, takwanya belum sungguh-sungguh. Kenapa Allah memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu? Kenapa Allah melarang mencuri? Karena kita tak suka apabila barang kita dicuri. Suka? Makanya Allah melarang untuk mencuri. Kenapa Allah melarang kita untuk membicarakan orang? Karena kita tak suka untuk dibicarakan sama orang lain. Makanya Allah melarang untuk membicarakan orang lain. Seperti itu. Kenapa Allah melarang sesuatu? Karena manusia tidak suka apabila dilakukan seperti itu. Makanya dilarang. Makanya kalau kita saja tidak suka seperti itu, makanya jangan menjadi seperti itu. Makanya jalankan perintah Allah dengan hak, dengan benar, dan jauhi larangannya. Itu dalam arti sederhana yang memiliki makna yang panjang sebenarnya. Tapi yang mau kita bahas, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah engkau mati kecuali dalam hanya mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena banyak dari kita mati bisa jadi muslim tapi belum tentu mati dalam keadaan muslim. Kata Allah mengatakan, matilah engkau hanya membawa muslim, mati membawa ketakwaan. Tapi kebanyakan dari kita malah mati-matian mengejar sesuatu yang tak dibawa mati. Harta yang tak dibawa mati, kita lihat mati-matian orang mengejarnya. Pagi, siang, sore, malam dikejar mati-matian. Sikut kiri kanan, jilat atas bawah, semuanya demi apa? Demi mencari yang tak dibawa mati. Jabatan yang tak dibawa mati, gelar yang tak dibawa mati, semua yang tak dibawa mati, malah mati-matian kita mengejarnya. Malah yang dibawa mati, malah tak kita kejar mati-matian, yaitu ketakwaan, yaitu amal soleh. Harusnya mulai sekarang mati-matianlah mencari sesuatu yang dibawa mati, yaitu ketakwaan dan amal soleh. Karena nanti kalau sudah mati, maka tak akan ada lagi kita bisa hidup kembali. Nih, ada cerita, kisah, ada kisah mutiara tentang seorang penyelam. Jadi waktu itu ada seorang penyelam, dia diberikan oksigen sama pemilik. Jadi ada orang yang punya lautan gitu ya, dikasih oksigen hanya satu tabung saja. Satu tabung itu hanya tahan 3 jam. Buat apa oksigennya? Kata sang pemilik ini, dia mengatakan, kau ku kasih oksigen buat cari mutiara sebanyak-banyaknya di dalam lautan. Oke, siap. Maka setelah diberi oksigen, penyelam ini nyelam. Ketika dia nyelam, belum dapat mutiara, dilihatnya ada banyak terumbu karang. Dimain-mainnya lah terumbu karang. Dilihatnya ada ikan, diikutkannya ikan yang indah-indah, diikutkannya, sehingga lupa bahwa waktu tersisa setengah jam. Akhirnya setengah jam langsung nyelam lagi ke dasar laut. Dia ambil terburu-buru, ambil mutiaranya. Dan akhirnya sisa 1 menit lagi, cepat buru-buru naik ke atas. Akhirnya mutiaranya ikut beberapa terjatuh, akhirnya naik ke atas, hanya membawa 2-3 mutiara saja. Akhirnya penyelamnya ngomong lagi, wahai bos, kasih lagi 1 tabung. Saya bakal banyak-banyak nih ngumpulin mutiaranya. Tak bisa, kata bosnya. Tabungnya cuma 1 saja. Makanya itu pelajaran buat kita apa? Bahwa sang penyelam itu adalah kita, sang pemilik tabung itu adalah Allah, dan tabung itu adalah nyawa kita. Ketika Allah menitipkan ruh di saat 4 bulan, alastu birabbikum qalu bala syahidna, kita mengatakan bahwa hidupku hanya untuk ibadah sama Allah, hanya untuk cari mutiara. Mutiara itu amal soleh, mutiara itu ketakwaan. Tapi ketika kita hidup masuk ke dalam lautan, bumi ini, dunia inilah lautan. Lihat keindahan lautan, lihat rumah mewah, lihat mobil, lihat punya motor, handphone bagus. Kita lalai, kita malah lihat keindahan dunia sehingga lupa cari mutiaranya, itu amal soleh. Maka ketika sudah umur-umur tua, udah umur-umur sak sikit lagi, maka baru ingat untuk baru mau tobat, udah tua. Maka ya sehingga yang dikumpulkan hanya sedikit amal soleh. Itu pun belum dipotong riak, sombong, ujub, dan segala macam. Maka kita nanti membawa amal di ketika mati hanya sedikit saja.
Ketika kita di dalam kubur, kata Allah di surah 23 surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan ayat ke-100. Kalau di Quran posisi sebelah kiri paling bawah, kata Allah, nanti kalau sudah mati, ada orang-orang yang ngomong, "Ya Allah, bangkitkan aku lagi ya Allah." Kau mau ngapain? Aku mau sedekah, aku mau beramal soleh. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Tak akan bisa lagi. Karena apa? Sudah terlambat, kau sudah di dalam kubur. Makanya salah satu ketakwaan kata Allah yaitu lakukan yang terbaik hari ini. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, takwa ini ada 115. Itu yang kedua. Lanjut sampai 115? Enggak, kita sampai 3 saja ya. Jadi ada 115 takwa ya, ciri-ciri takwa yang sekarang sedang dikaji kawan-kawan Real Hijrah. Jadi masing-masing dapat satu takwa, jadi kita kaji buat satu video. Oh, ini kita bahas 3 saja. Jadi yang kedua, namanya ketakwaan adalah manusia yang selalu melakukan yang terbaik hari ini. Itu di surah 59 ayat ke-18 dan ayat ke-19, posisi sebelah kiri paling atas. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian. Dengan cara apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kau perhatikan apa yang kau lakukan hari ini untuk hari esok. Wattaqullah. Bertakwalah lagi kata Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu dia yang selalu melakukan yang terbaik hari ini, tak menunggu hari esok. Karena besok itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kata Allah di hadis qudsi, wahai anak Adam, janganlah engkau meminta rezekimu di hari esok sebagaimana aku tak pernah memintamu kerja besok hari. Makanya Allah hanya meminta kita lakukan yang terbaik hari ini untuk hari esok. Itu ciri-ciri yang bertakwa. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Makanya jangan pernah menunda kerjaan apapun ya. Kalau bisa kerjakan yang terbaik. Cuman ada satu juga yang saya tunda sampai hari ini, masalah OD. Masya Allah, dalam 6 tahun 60 buku. Saya juga dalam 1 tahun sudah menyelesaikan 3 halaman. 3 halaman buku yang tak jadi-jadi sampai hari ini. Banyak yang nanya, bang mana bukunya bang? Saya udah coba ngetik loh, saya udah luangkan waktu, tak bisa juga, capek rasanya. Makanya memang ada spesialisnya ya. 3 halaman. Kenapa saya tahu sudah setahun? Ada di memori Facebook 1 tahun yang lalu, ada ya. Ketika itu saya motret, bismillah saya nulis buku. 1 tahun yang lalu. Sampai hari ini nggak ada bertambah sama sekali. Makanya jangan pernah ditunda. Apapun yang ditunda tak akan pernah selesai. Makanya lakukan yang terbaik hari ini. Kata Allah apa? Salatlah salat yang terbaik hari ini. Sedekahlah sedekah yang terbaik hari ini. Itu di surah Al-Munafikun surah ke-63 ayat ke-10. Kata Allah apa? Bersedekahlah kalian sebelum kalian mati. Pertanyaannya kapan kita mati? Tak ada yang tahu. Semenit lagi, 2 menit, 5 menit, besok. Makanya sedekahlah sebelum kau mati. Maksud Allah apa? Sedekahlah sekarang yang terbaik. Makanya ketika ada kotak-kotak infak lewat, jangan pura-pura tidur. Atau jangan ditutup-tutupi. Biasanya kan kalau ada kotak infak lewat ditutupi. Takut apa bang? Takut riya. Makanya ya biasanya kalau sholat Jumat gitu ya, ditutupi gini ya. Kalau mau infak tutupi. Bukan takut riya, takut kelihatan 1000. Takut kelihatan. Riya itu ini sering saya jelaskan. Riya itu hanya masalah hati. Riya itu masalah hati. Yang dimana kata Allah di surah 8 surah Al-Anfal ayat ke-24 posisi sebelah kanan paling bawah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Sehingga malaikat dan setan pun tak akan pernah tahu isi hati kita. Apalagi manusia. Riya itu masalah hati. Makanya manusia tak akan pernah bisa menilai kita riya atau bukan. Karena riya hanya urusan kita sama Allah. Begitu juga kita tak akan pernah bisa menilai seseorang dia riya atau bukan. Karena itu urusan hatinya dengan Allah. Makanya jangan pernah nilai orang riya atau tidak. Dan jangan pernah takut akan penilaian orang. Karena kita berjalan hanya hati kita dan Allah saja yang tahu.
Maka ketika kita sedekah 100.000 ditunjukkan 100.000. Ria? Tidak. Itu buat motivasi. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika diadakan mau perang, wahai Rasulullah, aku sedekah 50% dari hartaku. Wah, apakah itu ria? Tidak. Untuk apa? Motivasi orang-orang kaya. Lihat, Umar saja 50%. Masa kau pelit? Makanya orang-orang kaya langsung, aku juga 50, aku juga 50, aku juga 50%. Maka sedekah. Jadi boleh terang-terangan buat kita sedekah. Tapi sembunyi lebih baik. Seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tidak ada ketika dia sedekah, Abu Bakar tak angkat tangan. Maka Sayyidina Abu Bakar gedor rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau sedekah 100%. Sampai semua yang ada di rumahku kusedekahkan di jalan Allah. Terus anak istrimu gimana? Aku sedekah yang terbaik hari ini, besok biarlah Allah dan Rasulnya saja yang menjaminnya. Maka sedekah terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi lebih baik. Yang tak baik, diam-diam tak sedekah. Terang-terangan baik, diam-diam baik. Yang tak baik, diam-diam tak sedekah. Udah diam-diam tak sedekah. Makanya ketika ada kotak infak lewat, sedekahkan yang terbaik hari ini. Karena belum tentu besok bisa sedekah lagi. Jadi itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yaitu yang kedua, lakukan yang terbaik hari ini. Besok urusan Allah. Inilah tagline dari Real Hijrah. Maka ketika dikatakan Real Hijrah, lakukan yang terbaik hari ini. Makanya kita kalau ngaji di Real Hijrah itu sampai jam 12 sampai jam 1. Karena apa? Lakukan yang terbaik hari ini. Karena besok belum tentu bisa ngaji lagi. Makanya saya itu ngaji sampai jam 1. Jam 1 tidur, jam 3 bangun, tahajud, subuh, kajian lagi nafas sampai jam 6. Jam 6 berangkat ke Jogja. Makanya kemarin tak tidur. Karena apa? Mau lakukan yang terbaik hari ini. Makanya teman-teman untuk ibadah, lakukan yang terbaik hari ini. Besok urusan Allah. Apa yang kita lakukan? Bukan urusan dunia. Yang kita lakukan, kata Allah di surah 74 surah Mudatsir ayat ketiga, wa rabbaka fakabbir. Lakukan yang terbaik untuk besarkan Allah. Dimanapun kita, besarkanlah Allah. Jadi besarkan Allah. Tadi riya belum selesai ya. Sebenarnya apa sih riya sebenarnya? Riya itu melakukan sesuatu karena manusia dan tidak melakukan sesuatu karena manusia. Itu riya. Ketika kita duduk di masjid, yang laki-lakinya duduk di masjid, ketika nunggu azan dia duduk selonjoran, duduk. Ketika tiba-tiba ada akhwat lewat, cewek-cewek lewat, langsung duduk ambil Quran. A'udzubillahi minasyaitan. Itu riya. Melakukan sesuatu karena ada manusia. Dan tidak melakukan sesuatu karena manusia juga riya. Pengen sedekah 100.000, tapi takut dinilai riya sama orang nih. Itu riya. Jadi melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu karena penilaian manusia, itulah namanya riya. Ya. Jadi lakukan saja yang terbaik hari ini untuk apa? Bahasanya kita untuk cari muka Allah. Jadi kita cari muka sama Allah. Ya Allah, lihat ya Allah, aku sedekah 100.000. Bolehkah seperti itu? Boleh. Selama ngomongnya ke Allah, selama yang cari ridhonya, bahasa cari muka itu cari ridhonya hanya sama Allah saja. Jadi yang kedua, ciri bertakwa yaitu lakukan yang terbaik hari ini. Jangan pernah ditunda lagi. Mau sholat, jangan ditunda lagi. Lakukan sholat yang terbaik hari ini. Mau sedekah, jangan ditunda lagi. Sedekah yang terbaik hari ini. Mau ngaji, jangan ditunda lagi. Ngaji yang terbaik hari ini. Pokoknya berikan yang terbaik hari ini. Besok urusan Allah. Kalau kita mikir besok terus, besok mau kerja apa, besok makan apa segala macam, kita akan lupa bersyukur hari ini. Makanya lakukan saja yang terbaik. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan buat orang yang bertakwa, kata Allah yang ketiga, terakhir, kata Allah di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-133, posisi sebelah kanan, paling atas. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa rahmah wa jannatu 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini dia. Dan kejarlah rahmat dan ampunan Allah dan surganya Allah seluas langit dan bumi yang hanya disediakan buat orang-orang bertakwa.
Jadi surga itu hanya disediakan untuk orang-orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi pemuda takwa yang dirindukan surga yaitu pemuda yang bertakwa. Masalahnya takwa yang seperti apa? Makanya surga salah satunya hanya diciptakan, disediakan untuk pemuda-pemuda bertakwa. Siapa mereka? Tadi yang pertama apa? Mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak setengah-setengah. Yang kedua, mereka yang melakukan yang terbaik hari ini. Yang ketiga, yaitu mereka, siapa mereka? Yaitu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang selalu berinfak, yang selalu nolong orang dalam waktu susah ataupun senang. Dalam waktu lapang ataupun sempit, mereka tetap bisa berinfak, mereka tetap bisa menolong. Itulah takwa. Dan mereka yang bisa menahan amarah ketika bisa marah. Bisa dia marah. Dan apabila dia marah, ini jelas alasannya marah dan dia benar kalau dia marah. Tapi dia memilih untuk menelannya, untuk menahannya. Itulah orang bertakwa. Ketika ada alasan untuk marah, tapi dia memilih untuk menahannya. Itu orang bertakwa. Dan orang bertakwa yaitu orang yang selalu memaafkan orang lain ketika orang lain salah dan meminta maaf ketika dirinya salah. Setelah itu orang bertakwa juga kata Allah di ayat 135-nya masih Ali Imran, yaitu allazina iza fa'alu fahisyah au dzulamu anfusahum zakarullah. Ketika orang ini berbuat dosa, ketika orang ini berbuat maksiat, ketika orang ini berbuat yang haram-haram, maka dia langsung ingat sama Allah. Dia ingat dosanya, dia ingat sama Allah, fastaghfaru. Kemudian langsung secepatnya istighfar. Langsung cepat-cepat istighfar. Makanya ketika dia istighfar karena dosanya itu, Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Karena jadi ada orang yang masuk surga karena dosa. Maksudnya bang, karena dia berbuat satu dosa itu, sehingga dengan dosa itu dia ingat terus dosa itu, sehingga dia takut sekali untuk melakukannya lagi. Maka karena dosanya itu dia pernah melakukan itulah, dia tak akan mengulangi dosa itu lagi. Maka itu yang akan menghantarkannya ketakutannya kepada Allah, yang akan menghantarkannya ke surga. Karena takwa juga artinya adalah takut. Takut kepada Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Takutlah nanti ketika engkau akan menghadap kepada Tuhanmu. Kapan? Di saat semua amal catatan kita akan dihadapkan kepada Tuhan dan akan ditampilkan ke miliaran manusia. Takutlah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang selalu takut. Takut ketika takut tak sholat karena takut sama Allah, itu bertakwa. Takut melakukan dosa karena takut sama Allah, itu bertakwa. Dan takut karena nanti suatu saat semua yang kita lakukan di dunia ini akan ditampilkan dan dipersaksikan oleh miliaran manusia. Wallahu alam seperti apa nanti tampilannya. Kalau kita bayangkan seperti videotron yang besar, kayak nonton Infocus gini, tapi besar, dan di situ semua perbuatan dosa kita akan ditampilkan dan ditonton oleh ibu kita, keluarga kita, teman kita, bahkan para nabi. Ketika kita melakukan dosa, sekarang tak ada yang melihat. Kita melakukannya di kamar sendirian, kita melakukannya tak ada yang melihat, tapi itu dicatat oleh tubuh kita dan akan ditampilkan. Takutlah. Takutlah itu akan ditampilkan nanti. Makanya ketakutan itu yang akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Jadi orang-orang yang takut, orang yang bertakwa adalah orang yang takut ketika dia sekali berbuat dosa, karena dosanya itu dia takut untuk berbuat dosa lagi. Dan kata Allah, janji Allah di ayat 136-nya, orang-orang itulah yang Allah janjikan surga kepadanya, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi senyap gitu ya, diam gitu ya, hening. Emang tadi kalau di UGM saya ketawa-ketawa, sini agak melo dikit karena sesuai dengan temanya. Jadi pemuda bertakwa yang pertama adalah apa tadi? Paham gak nih? Atau pura-pura paham? Jadi selama ini dia ngangguk-ngangguk cuman pura-pura paham saja. Yang pertama, menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Jangan setengah-setengah, hak harus benar. Yang kedua, lakukan yang terbaik hari ini. Besok urusan Allah. Yang ketiga,
yang selalu berinfak dalam keadaan lapang sempit. Yang keempat, bisa menahan amarah ketika dia bisa untuk marah. Yang kelima, memaafkan dan meminta maaf. Yang keenam, selalu ingat Allah ketika membuat dosa, takut akan dosa itu. Katanya tadi 3, nah 3 kali 2, 6. Nah, itu dia pemuda takwa. Insya Allah dengan menerapkan takwa ini, takut kepada Allah, insya Allah surga yang rindu dengan kita. Ya. Dan Rasulullah juga pernah rindu kepada umatnya. Ketika kapan? Wahai sahabat, maukah engkau tahukah siapa yang paling menakjubkan keimanannya? Rasulullah nanya kepada sahabat. Sahabat mengatakan, malaikat ya Rasulullah. Lah, bukan. Malaikat udah jelas, karena langsung ketemu Allah, tak mungkin tak beriman. Siapa yang paling menakjubkan keimanannya? Para nabi ya Rasulullah. Lah, bukan. Para nabi wajar beriman karena langsung menerima wahyu dari Allah. Bahkan ada yang bisa ngomong langsung dengan Allah. Siapa ya Rasulullah? Kami ya Rasulullah, para sahabat. Lah, kalian tak begitu menakjubkan keimanannya. Kenapa? Kalian melihat aku, kalian melihat wujudku, fisikku, dan beriman kepadaku. Itu jelas kalian pasti beriman. Terus siapa ya Rasulullah yang paling menakjubkan keimanannya? Liman lam yaroni wa aman nabi, yaitu umat yang tak pernah melihat aku, tapi mereka selalu menjalankan perintahku. Mereka selalu membaca Quran yang aku tinggalkan. Mereka menjalankan semua sunnah-sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Insya Allah itu kita sekarang. Makanya kata Rasulullah, tuba liman ro'ani wa aman nabi, beruntung kalian melihat aku dan beriman kepadaku. Tapi summa tuba, summa tuba, summa tuba. Amat sangat beruntung, amat sangat beruntung, amat sangat beruntung liman lam yaroni wa aman nabi, orang-orang yang tak pernah melihatku tapi beriman kepadaku, percaya kepadaku, yakin kepadaku, cinta kepadaku, dan aku juga rindu kepada mereka. Nah, insya Allah dengan dirindukannya surga, karena di surga tempatnya Rasulullah, insya Allah Rasulullah juga rindu dengan kita, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Cukup dulu Bang. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Bang Laude. Silakan Bang. Ngomongin pemuda zaman now gitu ya. Mari kita simak. Ya, baik, tadi saya sudah buka ya, jadi tinggal melanjutkan saja. Teman-teman sekalian, memang saya di akhir-akhir ini fokus dengan dunia anak muda, karena mau tidak mau memang saya dipertemukan dengan anak muda. Kenapa? Jadi begini ceritanya ya, dalam menulis sebuah buku, prinsip saya tidak berani menulis satu buku kalau saya tidak membaca minimal 25 judul buku yang berhubungan dengan buku yang saya tulis. Contoh, ketika saya menulis buku Calon Umi Soleha, walaupun di rumah sudah ada Umi Soleha, ya, tetap berusaha mengumpulkan pandangan Umi atau pandangan wanita dalam dunia primitif, pandangan wanita dalam dunia modern, pandangan wanita dalam dunia kapitalis, pandangan wanita secara psikologi, pandangan wanita dalam Islam. Mengumpulkan semua baru bisa menulis, ya, satu buku. Dan saya berusaha mengeluarkan data-data yang bersifat ilmiah. Data-data yang bersifat ilmiah itu apa? Saya mensurvei bagaimana tingkah laku anak muda hari ini. Sebagai contoh, ketika misalnya saya menulis sebuah buku Hati-hati Muslihat Lelaki, ya, bagaimana karakter seorang lelaki dalam mendapatkan hati seorang wanita. Nah, saya mewawancarai minimal, ya, kemarin saya wawancarai 780 aktivis pacaran. Ya, itu wawancarai, ya. Dapatnya di mana itu Bang 780? Nah, saya memang karena namanya riset ya, saya tidak bisa secara langsung. Kenapa? Kalau saya survei secara langsung atas nama Indonesia Tanpa Pacaran, orang udah tahu. Riset itu saya bisa mungkin netral. Nah, saya melibatkan teman-teman UGM, ya, melibatkan teman-teman UGM untuk di-share secara acak. Karena yang namanya riset
berusaha untuk acak, ya begitu. Jadi kerjasama dengan beberapa teman. Nah karena itu ya saya mau nggak mau bertemu dengan banyak anak muda dengan berbagai tipe, ya dengan berbagai tipe. Dan dari berbagai tipe itu ada yang membuat saya secara pribadi bahagia, tapi ada yang membuat secara pribadi itu takut sekali, ya. Jadi anak muda hari ini teman-teman sekalian, ya kalau dilihat dari segi tingkat pergaulan misalnya, itu sangat mengkhawatirkan sekali, ya. Dari itu misalnya saya ambil data 780 aktivis pacaran tadi, ya. Sampai saya pernah mengeluarkan tulisan-tulisan yang sangat kasar, ya. Karena parahnya tinggal laku anak muda hari ini. Saya pernah membuat sebuah survei, ya, yang menghasilkan kesimpulan dengan tulisan yang kontroversi. Misalnya dengan tulisan begini, pacaran lebih hina daripada pelacur, ya. Saya buktinya secara ilmiah ada, ya. Kenapa? Ya, sederhana misalnya, ya. Secara psikologi, saya membaca buku-buku psikologi, wanita itu adalah makhluk yang paling penyayang di dunia. Makanya wanita-wanita sejak kecil suka bermain masak-masakan. Untuk apa? Untuk menghibur orang-orang di sekitar mereka. Dan karena itu, ya, hak asuh anak Allah itu berikan kepada wanita. Bahkan seandainya ibunya itu sudah meninggal, ya, mamanya sudah meninggal, hak asuh itu tetap pada wanita, tetap pada neneknya, bukan pada laki-laki. Karena kita laki-laki sejak kecil suka main tonjok-tonjokan, ya. Nah, wanita itu makhluk yang paling penyayang. Kalau wanita itu didapatkan hatinya oleh seorang laki-laki tanpa melalui ikatan yang halal, maka saya ingatkan pada wanita-wanitanya hari ini, hati-hatilah Anda. Wanita itu makhluk paling penyayang, suka menghibur orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kalau mereka sudah didapatkan hatinya, mereka mau memberikan semua yang mereka miliki pada orang yang mereka cintai, tanpa orang yang mereka cintai itu memintanya. Lebih hina mana? Yang ada di sekitar Jogja sana, Tugu sana, itu masih ada tarifnya, mulai dari 20 ribuan. Serius, saya pernah tanya supir taksi, mulai ada yang 200 ribuan, ada yang 2 jutaan, tergantung kelas ekonomi menengah, ya. Tapi pacaran itu bisa kita dapatkan secara gratis, tis pokoknya, ya. Dan saya punya pernyataan-pernyataan yang kontroversi, misalnya pacaran itu berakibat besar pada pembunuhan, ya. Nah karena ini teman-teman sekalian, ya, saya menemukan banyak fakta-fakta yang aneh, ya. Kenapa? Karena potensi anak muda yang masih menggebu-gebu ini sangat luar biasa. Kalau potensi anak muda, ya, itu disia-siakan atau disalahgunakan, ini bahaya bagi anak muda. Nah coba lihat hari ini pada malam minggu, keliling aja malam minggu di Jogja, ya. Anda bersyukur malam minggu masih manfaatkan untuk ikut kajian di teras dakwah. Tapi kalau duduk saja waktu saya jomblo malam minggu, itu pernah saya duduk satu malam minggu di Jogja, itu warung makan penyetan, itu saya dikelilingi pasangan-pasangan. Di samping kiri saya ada yang pacaran, di samping kanan saya ada yang pacaran, di depan saya ada yang pacaran, di belakang saya ada yang pacaran. Lalu saya duduk di tengah-tengah mereka sebagai jomblo. Bagaimana rasanya coba? Ya, itu dia. Itu terasa betul. Ya jadi di masa muda, ya, ini memang kita banyak cobaan. Nafsu kita lagi menggebu-gebu. Karena kenapa? Yang namanya manusia itu memang ada namanya hawa nafsu, ya. Sudah diberikan oleh Subhanahu wa taala. Hawa nafsu itu bersifat netral, ya. Tidak baik dan juga tidak buruk, tergantung penggunaannya. Namun besar dan kecilnya itu kadang itu berbeda, ya. Berbeda, ada waktu kecilnya, masa dewasanya, atau sudah tua, ya. Dan masa muda ini hawa nafsu itu lagi menggebu-gebunya, ya. Maka inilah yang kita khawatirkan pada anak muda-muda, ketika lagi menggebu-gebunya hawa nafsunya ini justru disalahgunakan. Maka begitu banyak korban-korban hari ini yang kita temukan, begitu banyak anak muda yang rusak gara-gara potensi mudanya itu disalahgunakan.
Saya kemarin pernah simpan sebuah koran di Radar Bogor dengan judul beritanya, dalam 1 minggu 2 siswi di Bogor itu hamil. Itu siswinya. Saya pernah dengar dari dosen saya pernah mengatakan begini, bapak-bapak yang ada di Jakarta, ya ini bapak-bapak ya, yang punya bapak di Jakarta bisa ditelepon. Dari 3 bapak-bapaknya, 2 bapak-bapaknya itu sudah pernah selingkuh. Nah, dan perkembangan pergaulan ya anak muda hari ini sangat mengkhawatirkan. Kemarin saya baru pulang dari Kendari, ya di Kendari itu ada kurang lebih kemarin faktanya itu sampai dengan memakan obat ya PCC itu, ya paracetamol, kafein dan karisoprodol. Itu korbannya teman-teman sekalian, korbannya sampai dengan lebih dari 60 orang. Korbannya 60 orang, ya 3 orangnya meninggal dunia. Meninggalnya di rumah sakit, 2 orang, satunya meninggal di laut. Karena orang sudah minum obat itu biasanya berhalusinasi. Ya, walaupun dia lihat sapi dianggap kekasihnya. Ya, walaupun dia lihat mobil, ya dianggap itu cintaku. Ya. Itu dari segi ya narkoba, miras dan sebagainya. Makanya saya kemarin diundang khusus. Termasuk juga dari segi pergaulan ini jauh lebih parah lagi. Ya. Kemarin saya diundang teman juga di Kalimantan. Ya. Dan semuanya tingkat pergaulan bebas itu semuanya terus bergelombang menyerang anak muda hari ini sampai akidahnya mereka itu ikut tergadaikan. Ikut tergerakkan juga, ikut tergoyahkan juga. Nah, kalau hari ini terus dibiarkan anak muda ini sangat berbahaya. Kenapa? Yang namanya pergaulan bebas, anak muda hari ini dia terus bergerak dan bergelombang dan bisa menyerang siapa saja sampai akidahnya itu ikut tergoyahkan. Maka sangat kita khawatirkan kondisi anak muda hari ini. Fakta-faktanya itu banyak terus bergelombang, ya bahkan ini terus menular pada anak kecil. Kemarin ya itu ada kelas 4 SD. Bayangkan sih kelas 4 SD itu besarnya kayak mana? Dia ngomong katanya hamil. Itu kelas 4 SD hamil. Jadi dia lebih cepat dewasa secara biologis dibandingkan secara pemikiran. Nah, ya, dan anak SD memang begitu. Ya sekarang ini banyak anak-anak SD masih sudah kelihatan ya secara biologis itu sudah terlihat. Ya. Karena ini teman-teman sekalian, ya tidak ada prinsip bagi anak muda hari ini. Sesuai dengan tema hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang ketakwaan kita, tentang takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya bagaimana teman sekalian? Artinya kita perlu takut bermaksiat hari ini. Maksiat itu intinya cuma 2, ya intinya cuma 2. Ya apa itu? Ya maksiat itu pertama tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Dan yang kedua, intinya apa? Intinya maksiat itu adalah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau sunnah tidak melaksanakan sunnah itu enggak maksiat. Anda hari ini misalnya tetap berprinsip jomblo ya, itu Anda enggak dosa ya hari ini. Nah, inti dari maksiat. Maka di masa muda ini teman-teman sekalian, saya coba memberikan sisi lain tentang bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ijtimainya, dari segi pergaulannya. Karena Mas Beri tadi, Kang Beri sudah membahas dari sisi yang lain secara umum. Nah, saya memberikan satu sisi bagaimana di masa muda ini kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hal ijtimainya, dalam hal pergaulan. Nah, di masa muda ini teman-teman sekalian saya ingatkan ya, dalam segi istimainya pergaulan kita hari ini ya, pilihannya bagi anak muda ya kata Rasul kalau kita sudah sanggup berarti dalam soal cintanya kita berarti kita langsung menikah. Kalau belum sanggup berarti pilihan kita adalah berpuasa atau jomblo. Cuma itu pilihannya, jadi nggak ada yang lain. Jadi kalau kita terikat pada syariat Islam itu enak. Pilihannya itu nggak banyak-banyak amat, tapi rasanya enak semuanya.
Dibandingkan kita memilih aturan buatan manusia, menunya banyak tapi ujung-ujungnya pahit. Ya, kalau misalnya kita milih aturan manusia, ada teman tapi mesra. Ya, ada HTS, hubungan tanpa status. Ada teman rasa pacaran. Ada pacaran rasa temanan. Ada teman ngambil pacarnya temannya lagi. Ya. Ada pacaran islami. Ada pacaran sehat. Mungkin ditambah lagi dengan 5 sempurnanya. Menunya manusia itu banyak. Ya, menunya manusia itu banyak. Tapi ujung-ujungnya itu pahit. Tapi kalau buatan Allah, aturan Allah, kita taat pada Allah, itu menunya nggak banyak-banyak. Kalau dalam istimewanya kita dalam pergaulan Islam, kalau kita taat kepada Allah itu menunya nggak banyak. Kalau kita sudah sanggup, ya berarti kita menikah. Kalau belum sanggup, berpuasa. Dan kalau dalam Islam itu semuanya enak. Contoh jomblo. Kalau kita taat pada aturan Allah, kita berpuasa. Itu enak semuanya, anak muda-mudi sekalian. Bagaimana enaknya? Saya masih ingat, saya sudah sekedar ilustrasi ya, sekedar ilustrasi. Saya sudah 2 tahun menikah dengan istri dulu, tidak diberikan keturunan. Nah, itu khawatir sekali. Istri saya juga khawatir. Tapi saya bilang kepada istri, Yang, saya panggil istri itu Yang. Kalau di kampung saya dipanggil Wayang. Karena orang Sulawesi itu namanya itu selalu ditambah dengan kata wa untuk perempuan, kalau laki-laki itu ditambah dengan kata la. Contoh ya, sederhana aja tadi ya. Contoh. Nama anak saya Zulfa sekarang ya, dipanggil Wazulfa. Kalau nama Andanita jadinya wanita. Kalau namanya Ria jadinya, nah, di kampung itu begitu, hati-hati punya nama aneh di sana. Ya. Jadi waktu saya kenal di Jogja itu semua orang saya panggil ada kata lainnya. Ya. Namanya kakak jadi wakakaka gitu. Nah, sudah 2 tahun menikah ternyata tidak diberikan keturunan. Saya bilang kepada istri, Yang, kalau kita menikah langsung diberikan keturunan, maka itu bahagianya biasa saja, karena saya ingin sekali dulu punya keturunan yang banyak untuk menjadi penerus perjuangan Islam. Ternyata waktu pertama nikah nggak diberikan keturunan. Saya bilang, kalau kita langsung menikah langsung diberikan keturunan itu biasa saja. Tapi kalau kita bersabar 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih baru kita diberikan keturunan, maka saya yakin itu kita pasti bahagia sekali. Kenapa? Yang kita nantikan selama ini ternyata Allah sudah berikan. Dan saya masih ingat ya, dapat kabar istri saya hamil setelah 2 tahun menikah. Itu bahagia sekali. Kenapa? Yang kita tunggu-tunggu selama ini ternyata Allah sudah berikan. Dan lantaran bahagianya itu tiket istri waktu ngisi di Palu terpaksa saya batalkan. Ya, istri istirahat dulu. Lantaran bahagianya istri saya langsung saya suruh pulang di kampung untuk makan ikan yang segar-segar. Karena ikan di kampung itu ikan namanya mati sekali. Ya, kalau di Jogja saya takut makan ikan, matinya mungkin sudah berkali-kali. Karena kalau kita di Sulawesi mancingnya subuh, paginya langsung makan. Ya, itu enak, masih hidup-hidup. Nah, lantaran bahagianya teman sekalian, hamil 1 bulan, saya tidak menerima undangan lagi untuk mengisi. Ya, karena biasa misalnya sekarang lagi pada padatnya Indonesia Tanpa Pacarnya sampai Februari itu udah full untuk weekend. Nah, itu lantaran bahagianya 1 bulan saya tidak menerima undangan. Kenapa? Yang kita tunggu-tunggu selama ini ternyata Allah sudah berikan. Yang saya nanti-nantikan selama ini ternyata Allah sudah berikan. Dan mungkin itu juga yang dirasakan pada anak muda hari ini yang jomblo-jomblo. Kita bersabar, kita taat dalam aturan Allah. Hari ini mungkin anak mudanya ganteng. Iya, barangkali kalau kita memacari orang-orang yang ada di kampus kita, itu 1-2 orang mau. Cewek-ceweknya juga mungkin cantik. Kalau mungkin dia berpacaran, barangkali 1-2 orang, 3 orang, banyak yang mau. Tapi hari ini mungkin Anda memilih bersabar, memilih taat kepada Allah. Wanita-wanitanya menolak, saya tidak mau memberikan cintaku kecuali hanya pada yang halal. Laki-lakinya mengatakan, hatiku sudah diboging bidadari misalnya. Memilih taat kepada Allah, maka ketika Anda mengekspresikan tepat pada waktunya, maka bahagianya itu luar biasa. Itu terasa sekali. Jadi semakin kita bersabar, kita taat kepada Allah, itu semakin nikmat rasanya. Anda hari ini jomblo,
ya laki-laki tidak mengatakan kata I love you dulu, tidak mengatakan aku sayang kamu dulu pada wanita, simpan saja dulu. Kata aku sayang kamu hanya untuk yang halal. Hashtag jomblo fisabilillah. Wanitanya juga begitu. Kata I love you hanya untuk yang halal. Simpan saja dulu, dan ketika Anda mengeluarkan kata I love you itu hanya pada yang halal nanti, maka rasanya deg-degan, dan itu jauh lebih nikmat. Taat kepada Allah itu enak. Rasanya bahagia kita. Jadi jomblo ya memilih taat kepada Allah itu dua menunya bahagia ya. Anda nikah itu jauh lebih bahagia lagi. Ya, jomblo enak, mau nikah jauh lebih enak lagi. Nanti nikah yang dibahas di waktu yang lainnya. Nanti setelah ini pada mau nikah semua. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ya di masa muda ini yang semangat kita berapi-api. Nah, ini menjadi kesempatan emas bagi kita, ya, bagi anak muda yang ingin membahagiakan orang tuanya, yang ingin sukses dulu, ya, yang ingin punya cita-cita besar. Nah, ini kesempatan masa muda teman-teman sekalian. Itu terasa sekali di waktu masa muda, ya. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal. Di waktu masa muda, ya, itu kita bebas sekali. Saya nulis dulu nggak tidur satu malam, itu nggak ada yang ngurus, itu enak. Dan saya pernah nulis satu buku, itu pernah nulis 400 halaman. Judul Indonesia Tanpa Pacaran itu di awal itu 400 halaman. Saya bawa bukunya ini, saya berikan ya pada hari ini yang beruntung beberapa buku saya. Ada yang punya pacar datang malam hari ini? Jomblo semua kan ya? Yang punya pacar saya beriin buku. Serius? Nggak ada yang ngaku nanti Bang. Iya, yang nggak punya pacar nggak usah ngaku-ngaku ya. Ini bukunya Indonesia Tanpa Pacaran. Yang punya pacar saya beriin ya. Ini saya punya buku Calon Umi Soleha. Nah, ini buat calon Umi Soleha. Ini saya punya buku juga tentang pemuda, materi dasar Islam untuk pemuda. Alhamdulillah sudah dijadikan buku panduan kurang lebih 60 dakwah kampus, 50 lembaga dakwah kampus seluruh Indonesia untuk materi mentoring kalau anak istilahnya LDK. Ini hati-hati muslihat lelaki. Nah, itu bayangkan teman sekalian. Ya, coba kalau Anda bayangkan malam minggu saya manfaatkan ronda keliling bersama pacar, itu nggak mungkin saya nulis buku. Malam minggu ingatin anaknya orang, bangun pagi-pagi ingatin anaknya orang supaya makan, pergi di kampus. Ini lemah sekali sebagai manusia, itu makan pun perlu diingatkan. Jangan lupa makan ya, padahal kalau saya lapar tinggal makan. Makan itu dalam istilah kebutuhan kita termasuk hajatul udhiyah ya, kebutuhan jasmani. Jadi kalau sudah lapar itu tinggal makan, dorongannya dari dalam. Beda dengan naluri cinta, dorongannya dari luar. Pergi di kampus diingatkan, mau salat diingatkan. Emang tidak cukup firman-Nya Allah aqimus shalah yang merintahkan kita supaya salat, harus ada pacar yang mengingatkan gitu. Nah, di masa muda teman-teman sekalian ini dimanfaatkan betul ya. Ini menjadi poin saya pada hari ini ya, buat anak muda ya, buat teman-teman wanita-wanitanya juga. Kesempatan di masa muda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan percayalah itu semuanya enak. Dibandingkan kita membuang pada kegiatan yang sia-sia tadi ya. Saya kemarin ya, saya berikan salah satu data yang saya ungkapkan, anak muda hari ini yaitu untuk berpacaran, waktu yang dihabiskan oleh mereka dalam 1 bulan ya, saya memberikan berapa opsi, kurang lebih 3 opsi. Jawaban mereka antara 48 jam sampai dengan 72 jam untuk mereka berpacaran. Bayangkan 48 jam sampai 72 jam. Itu waktu yang sangat banyak bagi saya. Kalau waktu 1 jam saya itu targetnya minimal membaca 50 halaman. Kalau waktu 48 jam tadi teman-teman gunakan untuk membaca buku, sudah berapa pemahaman yang bisa kalian dapatkan? Kalau waktu 48 jam kalian gunakan untuk menghafal ayat suci Al-Quran, sudah berapa ayat yang bisa kalian hafal? Kalau waktu 48 jam kalian gunakan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar Anda, sudah berapa pahala yang bisa Anda dapatkan daripada Anda pacaran bertahun-tahun, ujung-ujungnya juga cuma jagain jodoh orang. Tersiksa, capek dari segi waktu.
Belum lagi pandangan rusaknya dari segi psikologi akibat kita tidak taat pada aturan Allah. Ya. Psikologi misalnya, saya kemarin mengeluarkan sebuah tulisan tadi itu tentang resiko pacaran tadi itu, ya, menghabiskan waktu mudanya ya untuk berpacaran, resikonya besar pada pembunuhan. Ya, ini saya ingatkan pada wanita-wanitanya, laki-lakinya juga. Kenapa? Ya. Ini kita pandang ya dari segi psikologi. Laki-laki secara psikologi itu punya karakter edipoesa, punya perilaku maskulin. Ya, ingat yang punya wanita, yang punya pacar, ya. Setelah ini wanitanya saya harap Anda putus. Ya. Yang tidak punya pacar jangan coba-coba. Ini rusaknya akibat pacaran itu dari segi psikologi. Laki-laki secara psikologi itu punya karakter edipoesa, punya perilaku maskulin. Artinya apa? Ya. Laki-laki itu dalam dirinya itu punya pemahaman, saya lebih kuat dibandingkan dengan wanita, saya lebih hebat dibandingkan dengan wanita. Maka hati-hati para wanitanya. Kalau laki-laki punya keinginan pada wanita, lalu laki-laki ya ingin banget, sementara wanita menolaknya, hati-hati. Jika dengan cara baik tidak bisa, maka ingat, pacul pun bisa bertindak. Ingat kasusnya Gang Pacul yang sempat heboh, seram sekali. Saya kemarin ngisi bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ngisi di Batu Licin, di daerah Kalimantan Selatan. Dia cerita, ya, pacarnya diajak berhubungan badan, wanitanya nggak mau. Malam itu juga pacarnya mengajak 4 temannya, kemudian mohon maaf memperkosa pacarnya. Jika dengan cara baik tidak bisa, tunggu, cara kasar dia lakukan. Karakter lelaki edipoesa. Tapi kan pacar saya pacar yang baik. Kalau baik nggak akan mungkin dia pacaran, teman-teman sekalian. Ingat juga, kalau laki-lakinya itu sudah cinta sekali sama wanita, tapi wanitanya ingin hijrah misalnya, ya, atau dia ingin sudah mendapatkan yang baru. Ingat, laki-laki punya karakter edipoesa. Kenapa? Kalau ya dia sudah cinta sekali, maka laki-laki akan menggunakan segala macam cara supaya mendapatkan hati seorang wanita. Dia teror. Kalau kau memutuskan saya, maka saya akan tidak makan 1 hari. Biarkan saja ya, anggap saja dia berpuasa. Kalau kau memutuskan saya, maka saya akan pergi di teras dakwah, kemudian lompat dari gedung yang tertinggi di sana. Nggak apa-apa, nggak tinggi-tinggi amat kok sini. Kalau kau memutuskan saya, maka foto kita, video kita saya akan sebar di internet. Saya temukan kasus seperti ini bukan cuma satu, teman sekalian. Kalau kau memutuskan saya, maka saya akan datang di pernikahanmu, kelak kemudian saya akan mengacaukan semuanya. Mohon bersabar, ini ujian. Iya. Itu secara psikologi itu karakternya. Tapi kan pacar saya pacar yang baik. Sekali lagi, kalau dia baik nggak akan mungkin dia pacaran. Ya. Tapi kalau laki-laki itu sudah bosan duluan pada wanitanya, ya, maka kita bagi laki-laki bisa mencari cara untuk memutuskan wanita walaupun wanitanya tidak salah. Kita manusia yang sering menggunakan logika. Maka kalau bagi kita sudah bosan, ada banyak alasan untuk menyalahkan wanita walaupun wanitanya tidak salah. Serba salah wanitanya. Ya. Nanti juga serba salah laki-lakinya, saya jelaskan nanti ya. Kalau di detail dalam buku itu. Ya, serba salah. Nah, inilah teman-teman sekalian, kalau kita tidak taat pada aturan Allah, menunya banyak, mau dimodifikasi bagaimanapun, mau dimodifikasi pacaran, rasa temanan, pacaran Islami dan sebagainya, itu tetap pahit. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan potensi pada manusia, iya, berupa ghorizo, berupa naluri. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan aturannya agar manusia itu tidak rusak. Ya, yang dengan aturan itu juga Allah memberikan balasannya. Jadi kurang apa coba kita ini? Sudah diberikan potensi, sudah juga diberikan aturan, juga balasannya juga ada. Jadi enak kita sebagai muslim. Nah, maka pilihan yang terbaik pada hari ini, ya, bagi anak muda, ya, di saat yang lain kayaknya tiap malam minggu romantis banget gitu, suap-suapan, makan es krim, sabar saja dulu. Itu yang Anda lihat cuma malam minggu. Anda tidak tahu malam Seninnya, malam Selasanya, malam Rabunya, malam Kamisnya. Ya, Anda tidak tahu ya, yang terlihat secara luar aktivitas pacaran itu romantis. Ya,
Tapi di dalamnya orang pacaran itu bagaikan tahanan luar, 24 jam wajib lapor dia. Mau makan, mau lapor, mau pergi sama teman lapor. Chatnya pacarnya saja tidak dibalas 2 jam, itu gelisahnya minta ampun. Kamu kemana aja sih sayang, tahu nggak aku khawatir banget dengan kamu hari ini. Apalagi chatnya cuma di read doang. Nah itu sakitnya di mana-mana. Nah inilah mudah-mudahan hari ini iya pilihan terbaik bagi kita, ya kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah menyiapkan balasannya kepada kita berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah pada hari ini, anak muda-muda hari ini fokus kita adalah terus berbuat baik. Saya selalu percaya teman-teman sekalian, sesama orang baik pasti akan bertemu. Entah itu bertemunya di jalan dakwah, bisa bertemu di jalan raya, bertemu dalam bus, bertemu dalam komunitas-komunitas dakwah. Saya tidak nyangka bisa bertemu dengan Bang Beri di Kalimantan dulu. Ya, walaupun pertama bertemu di Jogja, ngisi dulu bareng Alvin. Kemudian saya ke Palangkaraya ketemu juga Mas Beri. Akhirnya di sini ketemu lagi. Sesama orang baik itu pasti akan bertemu di jalan raya, ya. Kemudian bertemu di komunitas dakwah, bertemu di pengajian-pengajian, bertemu di pelaminan, ya. Dan pertemuan yang paling akhir yang kita harapkan adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itulah yang kita harapkan teman-teman sekalian. Sesama orang baik pasti akan bertemu. Begitu juga mudah-mudahan hari ini, insya Allah soal jodoh Allah sudah mengaturnya. Kalau sudah jodoh pasti akan bertemu. Insya Allah kalau bukan bertemu saat pelaminan nanti, minimal nanti di pelaminan ya dia jadi tamu kita. Walaupun dia tidak duduk di samping kita nantinya. Ya, anak muda hari ini taat dulu kepada Allah, semuanya enak. Pendam rasa dulu cinta Anda. Cinta yang terpendam tidak akan pernah membusuk. Justru harganya dan kualitasnya jauh lebih baik. Ketika Anda hari ini ada yang menawari Anda untuk berpacaran, pendam saja dulu. Itu tidak akan pernah membusuk. Justru harganya dan kualitasnya jauh lebih baik. Bagaikan buah yang matang di pohon, tidak akan pernah membusuk. Justru harganya dan kualitasnya jauh lebih baik. Cinta yang Anda pendam hari ini, mungkin Anda sedang jatuh cinta pada wanita yang mau Anda pacari, pendam saja dulu. Wanitanya juga begitu. Ada mengajak Anda pacaran tapi menolaknya karena Allah, karena ketaatan kepada Allah, maka cinta Anda tidak akan pernah membusuk, tidak akan pernah rusak. Justru itu jauh lebih berharga di mata Allah. Maka hari ini Anda yang jomblo karena Allah Subhanahu wa taala adalah berarti jomblo yang berharga di mata Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Di waktu singkat ini semoga bisa bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Udah paham semua nih. Yang di belakang silakan. Mas Bam bisa minta tolong satu mic dibawa ke belakang. Ini yang bertanya dapat buku ya. Udah ya. Saya belum Bang. Ini cariin calon Umi Soleha, tapi nggak cocok. Kamu cocoknya cari Umi Soleha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya berkaitan tentang bagaimana caranya menasihati teman kita yang pacaran sementara dianya itu kalau mendengar tidak boleh pacaran, dia sangat menolak sekali gitu. Saya punya teman seperti itu, mungkin Ustadz bisa menjelaskan bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, ketika ada orang yang memberi kode gitu, kode bahwa dia itu suka sama kita gitu. Bagaimana caranya agar dia itu tidak sakit hati dan kita bisa menahan diri gitu. Terima kasih. Langsung aja nggak apa-apa. Singkat aja ya, sampai jam. Baik teman-teman sekalian, secara umum untuk menasihati teman tadi itu ya yang sedang berpacaran begini, kita harus tahu dulu faktor orang berpacaran.
orang yang berpacaran itu sulit sekali diajak mikir rasional. Ya. Makanya di Indonesia itu sulit sekali menasihati 3 tipe. Pendukung sepak bola, ya itu sulit sekali ya. Yang kedua pendukung capres. Ya, yang ketiga itu orang yang sedang jatuh cinta. Itu sulit, kenapa? Karena mereka sulit diajak mikir rasional. Nah, maka buat anak muda hari ini yang punya temannya, punya keponakannya yang sedang berpacaran, maka kita tidak cukup menggunakan sentuhan rasional. Kita harus menggunakan sentuhan yang sama. Sentuhan apa? Juga sentuhan cinta, sentuhan emosional, sentuhan psikologinya. Kalau ada teman kita hari ini yang berpacaran, maka sebisa mungkin kita menggait mereka, mengajak dia untuk makan bareng, jalan bersama, atau melakukan aktivitas kesehariannya bersama-sama supaya dia senang. Ya, targetnya apa? Targetnya supaya dia terjalin kedekatan dengan kita, senang sekali dengan kita, sehingga ketika ada masalah itu larinya ke kita, bukan ke Mbak Google. Atau lari sama anak-anak yang pergaulannya juga belum tentu kita anggap itu baik. Atau larinya ke televisi-televisi, stresnya malah lari ke tempat-tempat yang rusak. Nah, sebagai seorang teman yang ingin mengubah kondisi teman kita, maka cara terbaik bagi kita hari ini yang punya keponakan, yang punya teman, juga yang punya saudara-saudara yang ingin dirubah supaya dia memutuskan pacarnya, pastikan dulu dekat dengan temannya. Sampai temannya curhat ke kita. Yang kedua, kita berikan kesadaran dia secara pemikiran, secara pemahaman bahwa dia meninggalkan pacaran karena kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sentuhan emosional saja itu tidak cukup. Kita harus mendidik dia bahwa dia meninggalkan pacaran, ya, bahwa pacaran itu benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilarang oleh Allah. Jadi dia meninggalkan pacaran atas dasar kesadarannya. Kalau misalnya sentuhan emosionalnya saja kuat, tapi pemikirannya enggak atau pemahamannya kurang, maka bisa jadi dia pacaran tapi dia sembunyi-sembunyi. Nah, makanya pastikan kita mendidik keponakan kita, nanti anak kita nanti, pastikan karena dia meninggalkan pacaran karena pacaran itu dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah terkait hidayahnya. Karena itu kita jangan lupa berdoa kepada Allah, ya, agar teman kita ini diberikan hidayah. Para ulama membagi jenis-jenis hidayah. Ada yang membagi cuma 3, ya. Saya ambil yang paling simpel, 3. Salah satunya adalah hidayah taufikiyah. Hidayah taufikiyah ini benar-benar diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, dan ini memang butuh peran Allah di sini. Maka kita sebagai manusia perannya adalah cuma mendoakan di poin yang ketiga ini, ya. Mendoakan agar teman kita ini bisa bertobat, bisa memutuskan pacarnya, ya. Jadi 3 cara teman-teman sekalian. Pertama, ya, sentuh dia secara emosional, pemikirannya. Yang ketiga adalah jangan lupa mendoakan agar hidayah benar diberikan kepada si dia, kepada teman kita. Itu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Mas, boleh dikasih door prize yang sudah tanya tadi. Yang akhwat dulu. Yang akhwat dulu, Bang. Duh, yang mana dulu nih yang ngacung nih? Silakan dipilih aja, Mas, ya. Yang atas tuh. Silau ya, milihnya. Iya. Mau dikasih buku juga atau? Iya. Laki-laki. Satu aja buku dulu. Buku aja dulu. Enggak nyala, dipencet bawahnya, Mbak. Bawahnya ada tombol, coba dicek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, saya mau nanya sama yang pakai baju hitam. Gini Pak, saya mau nanya definisi pacaran yang sesungguhnya itu kayak gimana ya? Soalnya saya nggak curhat sih, cuman mau nanya aja. Saya itu chattingan gitu Pak, cuman chattingan aja sih, nggak pernah ketemuan juga. Chattingan aja, itu gimana ya Pak hukumnya? Sering gitu, tapi nggak sering banget sih, cuman sering chattingan. Itu yang pertama. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua saya mau menanyakan soal teman saya. Jadi dia itu kalau menurut saya sih mereka tuh pacaran, tapi
mereka itu berdalihnya mereka itu nggak pacaran, kita kan cuman komitmen kayak gitu, nggak pacaran. Terus tapi mereka itu sering ketemuan tapi nggak berdua gitu, jadi selalu ada obat nyamuk di antara mereka gitu. Jadi itu gimana ya Pak hukumnya? Atau gimana menurut pandangan Bapak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Iya, luar biasa Bang. Pertanyaannya luar biasa sekali. Sangat. Jadi kalau aku dipanggil Bapak itu terlalu prematur ya rasanya gitu. Bapak. Jadi gini ya Naya. Jadi gini ya, saya menolak pacaran itu secara umum ya alasannya dua. Ya, nanti banyak cocoknya calon umi soleha ya. Nanti saya lihat yang cocok-cocok pertanyaannya. Jadi begini, saya menolak pacaran alasannya secara dua. Yang pertama, ini secara umum ya, saya menolak pacaran itu dari segi penggunaan istilah. Ya, istilah itu bagaimana? Karena menurut saya istilah pacaran itu sudah jelas, ya, sudah punya makna tersendiri. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah punya definisi tersendiri. Maka bagi saya, ya, pacaran itu mau ditempel dengan kata sebaik apapun tidak membuat pacaran itu jadi baik. Ya, contoh pacaran baik-baik, pacaran islami, pacaran sehat dan sebagainya, itu tidak akan pernah membuat pacaran itu jadi baik. Kenapa? Istilahnya pacaran itu sudah jelas. Ya, dan saya memang orangnya suka nulis tulisan yang kontroversi ya. Ini pribadi saya saja, walaupun diantara teman-teman sama dakwah juga beda pendapat. Saya tidak setuju dengan istilah secara pribadi pacaran setelah menikah. Bagi saya. Kenapa? Karena menurut saya saya berusaha mencari pengayaan kata. Sebagai seorang penulis, saya selalu berusaha mencari pengayaan kata agar ya berusaha mendefinisikan atau menyebut aktivitas setelah menikah itu bukan pacaran, ya. Berusaha mencari kata yang lebih bagus dari pacaran. Nah, itu pribadi saja. Kenapa? Karena pacaran itu bagi saya mau ditempel sebaik apapun kata di sampingnya itu nggak baik, ya, nggak akan bisa jadi baik. Makanya ada pertanyaan yang membuat waktu jomblo atau Anda saat ini jomblo itu saya tersinggung dengan pertanyaan mana pacarnya. Itu pertanyaan sama halnya mana hasil korupsinya, mana hasil curiannya, kan begitu ya, mirip begitu, sama-sama maksiat. Pacaran Islam itu seperti apa gitu, ya. Dan saya tidak setuju ya dengan yang kedua. Saya menolaknya karena apa? Saya menolak pacaran itu dari segi aktivitasnya, ya. Aktivitas pacaran saya menolak dari segi aktivitasnya. Kenapa? Karena alasannya cuma satu, aktivitasnya. Tidak setuju karena apa? Karena dia melanggar nizamul istimainya dalam Islam, melanggar aturan-aturan sistem pergaulan dalam Islam. Nah, ini terjawab langsung otomatis dua-duanya yang tadi pertanyaannya. Kenapa? Walaupun dia tidak menggunakan pacaran, tapi kalau dalam aktivitas antara laki-laki dengan perempuan melanggar aturan dalam pergaulan Islam, maka itu tetap tidak boleh. Walaupun bukan namanya pacaran, teman tapi mesra, HTS, hubungan tanpa status, kita bangun komitmen, kita cuma chatting doang. Nah, ini bukan menyinggung tadi ya, cuma menyindir saja. Nah, itu gimana? Kenapa? Misalnya ya, komunikasi antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam itu kalau baca buku Nizamul Istimai dalam aturan pergaulan Islam, kalau baca-bacanya kita para ulama itu jelas. Hubungan laki-laki dengan perempuan, Allah itu mengaturnya dengan sebutan infisol, pemisahan. Ya. Bertemunya laki-laki dengan perempuan tidak diperbolehkan kecuali, ada kecualinya, ada hajat syar'i di dalamnya. Cet-cetan ada hajat syar'i enggak? Ada hajat syar'i enggak? Makan ada hajat syar'i. Ya. Ingatin pergi di kampus ada hajat syar'i enggak? Hati-hati, kata orang Jawa, witing tresno jalarang suka kulino. Kalau sudah sering ketemuan, rasa cinta itu akan muncul. Ya, saya ingatkan pada wanita-wanitanya. Saya kemarin
survei ini untuk mendapatkan hati seorang wanita. Laki-lakinya diam dulu ya, anggap saja tidak dengar. Itu gampang sekali. Cukup komunikasi ya. Ternyata pacaran itu 94% terjadi bukan karena diniatkan, tapi karena tanpa babi bu. Karena ada komunikasi-komunikasi yang biasa-biasa. Kamu sudah makan belum? Ya. Makanya wanita kalau ada chat seperti ini, prinsip yang terbaik itu diamkan saja. Ya, cuekin saja. Ya, karena itu tidak ada hubungannya dengan hajat syar'inya kita. Diamkan saja. Ya, cuekin saja. Kenapa laki-laki itu kalau dibalas chatnya, ya, laki-laki itu kalau dia diberikan lampu hijau, ya, dia makin jadi-jadi. Diberikan lampu merah saja laki-laki, dia akan mencari lampu lain. Ya. Apalagi Anda berikan lampu hijau. Kamu sudah makan belum? Jawabannya cuma satu huruf aja kok. Iya. Udah tidur belum? Iya, tidur kok SMS-an. Nah, ini bahaya, ya. Maka inilah pentingnya Islam itu mengaturnya, ya. Aturnya gimana? Misalnya larangan kholwat. Kholwat itu definisinya apa? Kholwat itu bertemunya laki-laki dengan perempuan dalam suatu wilayah khusus tanpa ada hajat syar'i. Jadi laki-laki dan perempuan bertemu dalam wilayah khusus. Wilayah khusus itu apa? Jadi ketika kita masuk di dalamnya itu harus minta izin. Misalnya dalam rumah ya yang bukan milik umum, kita tidak boleh ketuk-ketuk rumah ya sambil lihat jendela. Itu wilayah khusus. Kalau lihat jendela atau lihat kaca itu harus minta izin dulu ya. Nanti setelah diizinkan. Sama dengan mobil pribadi. Biasa orang-orang kampung di saya itu mobil pribadi diintip-intip begini. Nah, itu nggak boleh. Itu milik pribadi loh dalam bus itu. Saya kemarin panggil gokar ya. Ternyata kemarin ya tadi pagi saya ngisi di UIN, ternyata supirnya perempuan. Nah, saya nolak, maaf, ya takut, apalagi berdua-duaan. Nah, itu wilayah khusus, ya itu minta izin, maksudnya harus minta izin kalau orang luar. Sama juga dengan chatan. Chatan itu teman-teman sekalian, laki-laki dengan perempuan, kalau ada orang yang mau lihat HP kita, walaupun itu teman Anda, itu Anda harus minta izin dulu. Ya, minta izin dulu. Kenapa? Ini milik pribadi. Kalau milik pribadi itu mau melihatnya, itu harus izin dulu. Definisinya begitu. Maka chat-chatan tadi, walaupun cuma chatan, itu bisa dikategorikan kholwat, berdua-duaan karena komunikasinya bukan pada hajat syar'i. Kalau ada yang mau lihat HP Anda kan, itu harus minta izin harusnya. Nah, karena itu ya tetap tidak boleh walaupun punya komitmen melanggar aturan pergaulan syariah, ya. Dan itulah rusaknya teman sekalian pacaran hari ini bagi saya. Yang tadi itu yang jawab komitmennya. Kenapa? Karena menurut saya pacaran itu tidak ada aturan yang jelas. Karena tidak ada aturan yang jelas, maka hari ini mereka bisa memodifikasi. Hari ini mungkin bisa jadi aturan mereka bawa teman, tapi tunggu ke depannya bisa jadi tidak ada temannya. Pacaran itu tidak ada aturan yang tegas yang membuat pacaran itu tetap jadi baik. Beda ketika saya menulis tentang ta'aruf, khitbah, nikah, referensinya jelas. Aturannya jelas, yang diperbolehkan jelas, yang dilarang jelas. Tapi kalau pacaran itu nggak ada. Nah, maka hati-hati hari ini yang terjun dalam pacaran walaupun atas nama komitmen, itu menurut saya tetap tidak boleh karena tidak ada aturan yang tegas. Sederhana gitu ya. Baik, penanya selanjutnya dari Ikhwan yang akan jawab spesial nih Bang Beri nih. Yang mana dulu? Yang depan nih, silakan. Nih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat mendukung sekali apa yang dikatakan oleh Bang Laode tadi, bahwasanya Indonesia tanpa pacaran pergerakannya. Karena saya juga di sini kebetulan saya di lembaga sosial keluarga, yang mana di situ mengurusin masalah-masalah keluarga. Dan terutama di sana kebanyakan keluarga di situ, kebanyakan mereka mengajukan bahwasanya mereka ingin cerai. Dan penyebabnya ternyata setelah ditelusuri bahwasanya di situ ada KDRT, yang mana awal mula ketika mereka melakukan pernikahan itu ada eksiden, yaitu hamil duluan. Nah, penyebab hamil duluan ini pasti dikarenakan adanya pacaran itu. Saya sangat mendukung sekali. Dan ini yang mungkin pertanyaan yang hanya minta tanggapannya saja kepada Bang Beri El-Maki, khususnya sebagai founder Rel Hijrah, yang mana akhir-akhir ini kan kita dikagetkan bahwasanya ada seorang artis lah,
Mungkin kalau kata Bang Ustadz Abdul Somad tidak layak untuk dikatakan namanya karena menjaga kode etik jurnalistiknya. Yang mana seorang artis ini pada tahun sebelumnya dia memakai hijab, akan tetapi setelah sekarang dikabarkan bahwasanya dia melepas hijabnya. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Berry El-Maki selaku sebagai founder Real Hijrah dan Bang Laode juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf. Biasanya memang kalau pertanyaan, kalau saya yang jawab itu hanya pertanyaan seputar pribadi saja. Saya jarang mau menjawab kalau itu urusan orang lain. Karena kalaupun saya jawab, dia tak dengar. Makanya mungkin Mas Laode pun sudah dijawab Ustadz Abdul Somad mungkin. Ada dengar. Itu sudah jelas ceritanya. Karena ya memang jarang sih. Saya mau bertanya apabila memang untuk diri kita, pas saya jelaskan bisa untuk diri kita sendiri. Tapi saya ambil intinya lagi. Bagaimana ketika kita sudah hijrah, ketika itu kita balik lagi ke kebiasaan kita yang lama, maka 10 kali lipat Allah akan sulitkan kita untuk kembali taubat. Itu di surah An-Nisa surah keempat ayat ke-137, posisi sebelah kiri tengah. Innallazina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru sumasdadu kufra. Apabila dia sudah beriman, ketika itu dia balik lagi kafir, dia mau iman lagi kafir, maka Allah tambah kekafirannya lebih banyak daripada sebelumnya. Dan surah Yasin surah 36 ayat ke-28, barang siapa yang sudah Allah kasih petunjuk, setelah itu dia tak mau ikut petunjuk itu lagi, maka Allah tak akan kasih hidayah lagi. Makanya buat kita yang sudah hijrah, setelah itu kita coba-coba main buat dosa lagi, maka jangan harap Allah berikan hidayah lagi. Kalaupun Allah berikan hidayah, itu 10 kali lebih sulit daripada pertama kali buat kita hijrah. Karena ada ulaika allazina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ada orang-orang yang menjual hidayah dengan kesesatan. Ada orang-orang yang menjual jilbabnya demi uang. Ada orang-orang yang menjual akidahnya demi uang. Dan wa ma kanu muhtadin, jangan harap aku kasih dia hidayah lagi, kata Allah. Jadi pelajaran buat kita kalau sudah hijrah, jangan coba-coba main-main lagi ke kebiasaan yang lama. Jangan harap dikasih hidayah lagi. Kalaupun dikasih, itu suatu keberuntungan atau mungkin doanya ibu kita. Itu dia. Baik, selanjutnya yang akhwat yang oh ya, mau dikasih yang mana, Bang? Atau mau dikasih Al-Qur'an aja mungkin? Iya, yang depan nih, Bang. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada pembicara keduanya. Pada saat awal kuliah, saya membuat sebuah gerakan supaya jangan mencontek. Saya menyiapkan materi dari malam, terus siangnya saya ajarin teman-teman saya. Terus itu agak lumayan berhasil. Kemudian saya juga telah menerapkan apa yang dikatakan salah satu narasumber, yaitu dengan mengajak teman-teman supaya tidak pacaran. Tapi pada akhirnya saya itu ditinggalkan dan dianggap cuman omong-omong doang, terus ditinggal. Dan parahnya lagi, mungkin Nabi Muhammad pernah merasakan sakitnya berdakwah itu, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Pertanyaan saya adalah, kata masnya tadi kalau berdakwah itu lakukanlah yang terbaik buat kamu setiap harinya. Bagaimana situasi ketika kita sudah melakukan yang terbaik setiap harinya tapi orang tidak menghargainya? Kapankah seorang hamba, itu dapat break sejenak? Dan boleh nggak sebenarnya dalam Islam itu kita break sejenak untuk mengambil hikmah, dan berapa lama waktu break itu ditentukan, supaya karena itu tidak gampang setelah kita dijatuhkan, dakwah kita berkali-kali, ajakan kita berkali-kali, ditinggalkan berkali-kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawab Bang, keren nih Bang, ini
mbaknya berdakwah. Oke, baik. Kalau diomongkan, kalau ditinggalkan orang itu udah makanan saya juga. Mungkin makanan Mas Laude itu udah makanan sehari-hari. Apalagi Mas Laude sampai ke besar-besar ya, koran apa segala macam. Santai saja sebenarnya. Cuman buat kita yang awal-awal, hadiahnya di surah Yasin, surah ke-36 ayat ke-76. Catat dong, biar di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan pernah kau bersedih hati atas ucapan orang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau inginkan. Allah mengetahui apa yang ada di isi hatimu. Karena kita melakukan sesuatu yang terbaik bukan untuk cari muka manusia, hanya untuk cari muka Allah. Bisa jadi semua manusia membenci kita, mencaci kita, tapi ketahuilah di saat yang kita lakukan itu benar, malaikat sedang tersenyum melihat kita. Ya. Masalah break apa dulu? Kalau untuk break ibadah tak boleh. Nanti kita istirahatnya semuanya di surga. Di dunia ini kita harus berlelah-lelah dalam ibadah. Ya, harus capek-capek dalam ibadah, tak boleh break. Oh, itu kata Allah di surah Insyiqaq ayat ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun. Capek-capek dalam ibadah. Harus capek, istirahatnya kapan? Di surga. Jadi tak boleh break. Kawan-kawan kalau ngaji tak boleh break. Break ngaji dulu sebulan, tak boleh. Karena kata Allah di surah 57 ayat ke-16 bahwa barang siapa yang break ngaji, setelah dia ngaji, setelah itu dia break tak ngaji sebulan 2 bulan karena capek, dia membuat gerakan, setelah itu dia break, maka hatinya akan keras menjadi batu. Jadi berlelah-lelah dalam dakwah, berlelah-lelah dalam ibadah, istirahatnya di surga insya Allah. Ya. Selanjutnya ya Ikhwan, belakang dulu. Belakang. Yang belakang dulu, yang depan sudah tadi. Yang belakang tadi mana, silakan angkat lagi. Iya. Yang akhwat mungkin yang malu mungkin bisa ditulis, nanti dititipkan kepada teman-teman di depan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Mas Laude mengenai pergaulan anak muda masa sekarang. Pergaulan anak muda masa sekarang itu kan tidak terlepas dari pergaulan antara sesama lawan jenis, maksudnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana tips agar anak muda itu bisa hijrah dengan total dan bisa bergaul dengan sesama lawan jenis tanpa adanya rasa ingin pacaran. Soalnya kan kalau sering berinteraksi seperti Mas Laude sampaikan tadi, tidak mungkin tidak ada rasa menyukai satu sama lain. Nah, yang saya tanyakan tipsnya bagaimana agar anak muda zaman sekarang itu bisa hijrah dengan total dan bisa bergaul dengan nyaman tanpa ada rasanya ingin pacaran. Dan seandainya sesama lawan jenis itu suka, bagaimana cara mengontrol dan mengendalikan rasa suka tersebut tapi tanpa ke arah pacaran. Terima kasih. Iya, terima kasih. Itu pertanyaannya ditulis dulu, Mas. Oh ya, makanya tadi kok kayak baca. Silakan Bang, siapa dulu Bang? Dua-duanya kok, Bang Laude. Teman-teman sekalian, tadi pertanyaannya ada beberapa poin ya. Saya nangkapnya terjaga gitu ya. Jadi gini, sebenarnya Islam itu sudah punya aturan ya, bagaimana laki-laki bisa terjaga dan perempuan juga bisa terjaga. Cara terbaik bisa terjaga adalah kita menaati aturan-aturan dalam pergaulan Islam. Contoh, Islam itu melarang untuk berdua-duaan ya, maka karena ketiganya itu setan ya, kholwat. Nah, maka ini menjadi prinsip tegas yang dipegang oleh
laki-laki dan perempuan hari ini. Memegang ya apapun kondisinya, kita berusaha menjaga jangan sampai ya dalam lingkungan khusus tadi itu berdua-duaan. Nah, memang mungkin Anda berpikir itu biasa saja. Nah, kelihatan memang biasa saja, tapi yang namanya getaran cinta itu tidak terasa dia. Ya. Itu memang terasa betul, itu getarannya dia di sini ya. Berdua-duaan. Nah, makanya Allah itu melarang itu janganlah berdua-duaan karena ketiganya itu setan. Indikasi janganlah itu pada keharaman. Nah, maka Allah ini melarang tegas ya laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Maka kalau hubungan laki-laki dan perempuan berarti untuk menjaga diri, satu, jangan berdua-duaan. Yang kedua apa? Ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Bertemunya laki-laki dengan perempuan dalam suatu tempat ya. Dan di situ terjadi interaksi. Ini Allah melarangnya. Ini untuk menjaga laki-laki dengan perempuan agar tidak terjebak dalam pergaulan tadi yang tidak diinginkan. Nah, ikhtilat itu gimana? Jadi ikhtilat itu laki-laki dengan perempuan bertemu dalam satu tempat, ya, dan di situ terjadi interaksi. Misalnya laki-laki, kemudian perempuan kerja kelompok, ya ternyata di situ campur baur, laki-laki perempuan kerja kelompok campur baur, ya. Nah, itu bisa dikatakan ikhtilat, apalagi dekat-dekatan. Dekat-dekatan. Kalau mau kerja kelompok laki-laki dengan perempuan, berarti syaratnya dijaga supaya tidak muncul benih-benih cinta. Gimana? Islam sudah mengaturnya dengan kebalikannya ikhtilat apa? Infisol, ada pemisah. Pemisah itu bagaimana? Ada tabir kayak gini atau minimal dengan jarak pada kondisi-kondisi tertentu. Ya makanya kalau kerja kelompok nanti pergi di kampus nanti berusaha kita jaga gitu. Nah, minimal ada jarak ketika kita ngomong. Kalau ini ngomongnya pun ketika ada hajat syar'i. Maka nanti supaya terjaga ya tadi ketika ngomong di kampus atau di organisasi manapun itu, komunitas manapun itu dijaga. Ya. Begitu banyak perzinahan yang berawal dari ikhtilat. Ya, Anda mungkin pernah baca kasusnya di Jakarta, ya, yang busway di Jakarta itu berawal dari ikhtilat, ya. Kasus-kasus pelecehan seksual itu berawal dari ikhtilat. Nah, maka ini Allah menjaganya betul, mengaturnya betul, ya. Kalau dalam pus gimana? Kan itu ikhtilat. Kan definisi ikhtilat itu ada dua. Pertama ada bertemu dalam suatu tempat dan terjadi interaksi. Kalau tidak terjadi interaksi, berarti itu boleh dalam bus laki-laki perempuan, tapi tidak terjadi interaksi. Nah, berarti itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngajak dia kenalan, Mas boleh kenalan nggak? Rumahnya di mana? Nah, itu ya nggak boleh karena di situ terjadi interaksi. Tapi kalau dalam satu bus itu kondisi umum ya, dan di situ tidak terjadi interaksi. Nah, itu perintah untuk menundukkan pandangan. Nah, ya, ketiga perintah menundukkan pandangan. Jadi laki-laki dengan perempuan itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Dari pandangan itu biasanya dia turun ke hati. Ya. Nah, makanya Islam merintahkan apa? Tundukkan pandangan. Laki-laki tundukkan pandangan. Wanitanya juga begitu. Ya. Yang paling penting juga apa? Komunikasi kecuali ada hajat syar'i. Ya. Jadi pokoknya ada aturan-aturan pergaulan Islam itu banyak sekali ya. Mungkin kalau dibahas kurang lebih 3 SKS ya. Ya. Tapi saya pernah membuat dalam buku Indonesia Tanpa Pacaran ya, itu di bab 2 aturan-aturan pergaulan Islam oleh salah satu penerbit meminta ini dihilangkan karena katanya terlalu keras ya. Tapi saya tidak mau, akhirnya saya tidak, udah biarkan aja, lebih enak terbitkan sendiri ya. Itu sederhananya seperti tadi untuk menjaga diri ya. Mungkin Mas Beri bisa menambahkan tentang real hijrahnya supaya istiqomah tadi itu katanya. Iya. Mana tadi? Yang akhwat terakhir. Oh, waduh. Itu Mas, yang tengah tuh Mas. Ada yang kasih kertas silahkan bawa ke sini. Yang mau pakai mic silahkan pakai mic. Kertasnya aja dulu bawa sini. Mic-nya terus sana. Ini ada 2 pertanyaan dengan 2 kertas. Saya baca yang lebih mudah dibaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kriteria jomblo di jalan Allah sudah mampu untuk menikah itu apa? Kemudian kriteria jomblo di jalan Allah
yang sudah mampu untuk menikah itu seperti apa? Ini saya tambahin sendiri. Karena tulisannya cuma kriteria jomblo di jalan Allah sudah mampu untuk menikah, tanda tanya. Kemudian yang kedua, jodoh itu seperti cermin. Yang dimaksud apakah memiliki kesamaan seperti kita atau justru sebaliknya, yaitu menyempurnakan kita. Cermin. Itu kemudian bentar, kalau ada yang sama biar nanti jawabnya sekalian. Oh ini ada yang curhat. Bagaimana cara untuk menolak ajakan chat teman laki-laki yang berusaha modus tanpa menyinggung teman laki-laki kita tersebut? Saya sudah jasrid saja. Sudah jas, Pak, ada sajanya juga. Saya sudah jasrid. Aduh, apa ini? Chat dari dia, akan tetapi teman saya tersebut selalu saja ngechat saya. Di satu sisi saya ingin memblokir dia, tapi di sisi lain dia adalah teman saya. Nah, ini tadi mungkin nyambung ya Bang, antara ini yang galau di chat ini sama yang kriteria jomblo di jalan. Silakan Bang. Bang Beri ya, yang ini. Oh ya. Jadi pertanyaan tadi itu yang pertama, jomblo di jalan Allah sudah mampu untuk menikah, kriterianya seperti apa? Jadi gini, saya orang yang paling tipe orang yang tidak pernah menunggu sempurna. Saya nulis buku, orang yang paling malas dan malu membaca buku saya. Ketika saya menulis, saya tidak mau baca ulang tulisan saya. Termasuk ketika ada video saya tahun 2010, 2011, 2012, lalu saya lihat sekarang, saya selalu minta orang untuk menghapusnya lagi. Kenapa? Saya selalu malu melihat karya-karya saya. Menurut saya itu karya yang jelek sekali. Kenapa? Karena ternyata manusia itu terus mengalami penambahan, terus mengalami tambahan-tambahan informasi. Makanya saya itu Indonesia Tanpa Pacar, saya udah tulis, saya tidak pernah baca lagi. Muslihat lagi kalau sudah tulis, udah selesai. Kenapa? Itu saya malu membacanya. Nah, itulah prinsip saya bagi saya, ya. Maka kalau bagi saya seandainya menulis itu menunggu sempurna, maka saya tidak akan pernah menulis satu buku pun. Kalau seandainya saya mencari teman yang sempurna, maka otomatis tidak akan pernah menemukan teman yang sempurna. Kalau nanti mau menikah baru nunggu nanti sempurna, maka sampai kapanpun Anda akan jomblo terus. Bagi saya menikah itu adalah karena kesiapan, dan kesiapan bagi saya adalah keberanian untuk memulai. Karena sebuah kesiapan bagi saya itu adalah sejauh mana semuanya kita berani berproses, ya. Tidak ada yang langsung semuanya siap. Bagi saya adalah keberanian untuk berproses. Nah, maka hari ini bagi saya adalah jomblo yang saya pikir adalah berani yang berproses ketika dia mau membangun keluarga mulai dari nol, ya. Kalau saya ada persyaratan minimal 4 dalam buku calon umi soleha itu, saya nggak dapat calon umi soleha, ya. Itu ada 4 syarat persiapan untuk mau nikah, ya. Itu ada 4 di situ. Tapi secara umum intinya yang saya sampaikan adalah kemampuan kita siap berproses. Selanjutnya yang mana tadi? Saya lupa pertanyaannya. Ini curhat tadi itu, ya. Selanjutnya prinsipnya diamkan saja, ya, diamkan saja. Kalau bisa Anda tidak usah baca, ya. Kenapa? Sekali lagi itu teori tadi itu saya pendekatan laki-laki pada wanita butuh waktu dalam survei saya itu paling lama dia 3 bulan. Jadi kalau mendapatkan hati wanita, teman-teman sekalian, itu dicat terus. Ya, walaupun balasannya cuma ya. Misalnya kamu udah makan belum, kamu pergi di kampus belum. Pertanyaannya itu aja. Nah, ketiga bulan selanjutnya, kamu nggak usah chat.
maka hati-hati para wanitanya yang pernah balas chatnya atau Anda memberikan tanggapan, ya, maka selanjutnya bisa jadi wanita akan mencari Anda. Kamu baik-baik aja kan hari ini kok nggak chat? Nah, hati-hati. Ya, prinsipnya wanita menjaga diri, ya, bukan berarti kita ingin memutuskan silaturahmi. Menjaga diri jangan sampai kita terjerumus dalam kemaksiatan, ya. Prinsipnya tadi adalah menjaga diri. Bagi saya adalah tidak perlu khawatir untuk tidak membalas chatnya. Diamkan saja, ya. Diamkan saja. Ya, yang terakhir Bang Wei, sekalian nanti closing statement. Yang tadi perkara cermin tadi, jodoh seperti cermin, apakah memiliki kesamaan atau justru sebaliknya, yaitu menyempurnakan? Itu sebenarnya kata-kata Quran di surah 24, surah An-Nur ayat ke-26, bahwa laki-laki baik untuk perempuan-perempuan yang baik, laki-laki jahat untuk perempuan yang jahat. Nah, maksudnya seperti apa? Sebenarnya 4 kisah laki-laki baik perempuan jahat ini bukan masalah kesamaan sifat, tapi Allah sama-sama memberikan yang terbaik untuk menjadikan dirinya yang terbaik. Dengan suami itulah, dengan laki-laki itu dipertemukan Allah walaupun tidak sama sifatnya, maka perempuannya bisa menjadi yang terbaik, laki-laki juga menjadi yang terbaik. Apabila Allah sudah tak inginkan yang terbaik dengan dia, maka dia dipertemukan dengan jodoh perempuan yang akan membuat dia makin buruk, dan dia juga akan makin buruk. Ada 4 sudah diajarkan. Ketika baik dan baik itu seperti Nabi Muhammad dan Khadijah, Ibrahim dan Siti Hajar. Baik dan buruk itu seperti Nabi Nuh dan istrinya, seperti Nabi Lut dan istrinya. Buruk dan baik itu seperti Fir'aun, suaminya buruk tapi Siti Asyah baik. Buruk dan buruk itu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dengan istrinya. Kalau dipanjangkan 4 jam kita bahas, tapi singkat saja dengan satu cerita. Lihat, masalah baik dan buruk bukan masalah kesamaan sifat. Waktu ini kisah nyata, ada seorang pria imigran dari Amerika. Jadi dia Muslim, kita tahu pergaulan Amerika seperti apa, perempuannya seperti apa. Maka ketika itu laki-laki ini komitmen menjaga pandangannya, karena perintah Allah dijaga pandangan itu di surah 24 ayat 30 dan 31. Buat laki-laki dan perempuan harus menjaga pandangannya. Ketika itu dia selalu jalan menunduk 45 derajat. Jadi dia hanya mandang orang, mandang kakinya saja biar nggak nabrak. Nggak mungkin dia duduk bawah habis nabrak. Jadi dia nunduk, jaga pandangannya, sehari-hari dijaga pandangannya. Dia hanya, kalau nggak salah ini hanya pekerja cuci piring saja. Tapi cuci piring di sana gajinya 10 kali lipat daripada PNS di sini. Ya, cuci piring saja. Suatu ketika, ini diceritakan sama Syekh ya di Mesir, bahwa suatu ketika laki-laki ini naik suatu lift. Lift di sana kan ada puluhan lantai ya, jadi lama, bisa 10 sampai 15 menit. Naik liftnya paling tinggi. Maka ketika itu di dalam itu ketika orang ramai, ada satu perempuan. Perempuan ini cantik sekali. Dan ini memang non-muslim, dia kafir, setelah itu seksi pakaiannya. Pas sebuah lift, tiba-tiba ternyata sisa berdua, laki-laki yang menjaga pandangan ini dengan perempuan yang cantik dan seksi ini. Ketika itu perempuan ini heran, kok aku nggak digoda? Biasanya laki-laki Amerika pasti menggoda, atau perempuannya minta goda. Goda banget nih orang Amerika. Ternyata nggak digoda, dia heran. Langsung perempuan ini yang langsung nyapa, hei laki-laki, kau kok nggak goda aku? Kau tak lihatkah aku ini cantik? Oh, maka katanya, gimana aku tahu engkau cantik sedangkan aku saja tak pernah melihatmu dari awal. Makin heran dia. Apa sebenarnya dia nih? Dia lihatnya ada berjenggot, maka ditanya, apakah kamu agama Islam? Iya. Apakah agamamu yang melarangmu untuk memandang aku? Iya. Karena agamaku mengajarkan aku untuk menundukkan pandangan. Akhirnya wanita ini dari sekian banyak laki-laki yang melihatnya, yang memujinya, ternyata hatinya kena dengan pemuda ini, sehingga keluar dari lift, langsung minta nomor handphone. Mereka ketemu untuk minta diajarkan Islam. Seketika itu langsung ketemu keduanya, langsung diajarkan Islam. Langsung cewek itu syahadat masuk Islam dan nikah. Diketahui ternyata perempuan ini langsung pakai jilbab. Ternyata perempuan ini salah satu perempuan paling kaya di jalan itu, di daerah itu, paling kaya di Amerika, di jalan di daerah itu ya. Makanya apabila kita menikah dengan cara Allah lewat perintah Allah, maka Allah kasih yang terbaik. Udah cantik, seksi, kaya, muslim, jilbab panjang, tertutup semua. Awalnya tak sama,
Tapi karena dia dengan perintah Allah, dengan cara Allah, Allah datangkan yang terbaik. Ada orang yang nikah dengan pandangan pertama, tapi lebih baik apabila menikah dengan menundukkan pandangan. Ya. Oh, itu dia ceritanya. Silahkan diambil kesimpulan. Closing saya tetap lakukan yang terbaik hari ini. Besok urusan Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya baik, alhamdulillah, amin. Kita sudah berada di penghujung acara. Sudah banyak sekali yang kita dengarkan tadi. Semoga kita dapat mengambil fadilah dan manfaatnya.